Untuk memulai videografi ini, kita memulai dengan memahami jenis kamera dan lensanya terlebih dahulu. Zaman sekarang, macam-macam kamera yang saya sebutkan, DSLR, mungkin teman-teman udah pernah lihat, mirrorless yang lebih compact, yang lebih kecil, kemudian action cam seperti GoPro dan lain sebagainya, Xiaomi dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih, 360. Nah, 360 ini lagi happening di dunia propertian. Jadi kalau teman-teman punya bisnis properti atau mungkin saudaranya punya bisnis properti yang jual beli properti dan sebagainya, ini alangkah baiknya mulai sekarang belajar tentang 360 kamera ini. Karena apa? Karena 360 kamera ini katanya sih terbukti efektif untuk meningkatkan sales dari jual beli properti. Jadi orang bisa melihat secara langsung, secara keseluruhan, oh propertinya itu seperti apa di 360 kamera ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi kamera smartphone. Kemudian macam-macam jenis lensa. Nah, teman-teman harus paham juga macam-macam jenis lensa. Karena apa? Karena jenis lensa ini juga punya maksud dan tujuan yang nantinya akan kita bahas di jenis-jenis shot. Jadi yang nanti habis ini kita bahas. Nah, jenis lensa wide ini yang angkanya itu kecil-kecil, misal 15, 21, 24, 28, dan sebagainya. Ini sampai 28 lah kita bisa bilang ini wide. Fix, ini yang apa fix ini? Yang fix ini benar-benar nggak bisa ada rentangnya. Jadi misal 15, 21, 24, 28, dan lain sebagainya, 50. Ini kan nggak ada rentangnya. Beda sama ini, 28, 135, yang paling bawah. Nah, itu kan ada rentangnya, jadi 28 sampai 135. Itu termasuk lensa zoom. Jadi kalau misal teman-teman pakai lensa wide, untuk apa sih lensa wide? Lensa wide untuk menggambarkan kondisi setting lokasi mungkin. Nah, kemudian gunanya untuk lensa fix itu apa gitu kan? Lensa fix itu gunanya untuk melihat detail dari acaranya itu. Misal detailnya ekspresi pembicara misal. Ekspresinya menggebu-gebu atau meriahnya penontonnya dengan tepuk tangan dan lain sebagainya. Lensa fix ini juga digunakan untuk melengkapi hasil karya teman-teman. Jadi saran saya memang gunakanlah beberapa macam lensa untuk setiap video yang akan teman-teman hasilkan. Misal lensa fix wide dikombinasikan dengan lensa fix yang lebih close up lagi. Misal yang satunya pakai 24, yang satunya pakai 50, atau yang satunya pakai 24, yang satunya pakai 85. Memudahkan teman-teman di proses editing juga. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di sini ada lensa tele. Apa sih tele itu? Mungkin teman-teman udah tahu ya, tele ya yang jarak tembaknya itu jauh-jauh, akhirnya menghasilkan close up yang bagus kayak gitu. Misal kita melihat pengen shoot mata dari objek, kan kita butuh lensa yang jarak tembaknya jauh. Misal kita butuh 100 mili. Nah, itu kita cukup kurang lebih 5 meter 2 meter atau 3 meter dari objeknya, kita bisa dapat matanya itu, objek mata ya. Nah, kalau kita pakai lensa wide, coba bayangin kalau kita pakai lensa 24, kita pengen ngambil objek matanya si klien atau si subjek, kita harus deket banget sampai hampir mengenai wajahnya kayak gitu kan, ya sungkan juga. Ya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan audiens lagi kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi nih lensa zoom. Kalau teman-teman di bidang fotografi mungkin sering memakai lensa zoom, karena kalau di bidang videografi jarang banget pakai lensa zoom, karena saya pribadi kurang nyaman kalau pakai lensa zoom. Karena kalau lensa zoom itu sering zoomnya itu nggak oke, kecuali kalau teman-teman pakai lensa yang mahal dengan kualitas yang bagus, lensa zoom dengan f-nya yang stabil. Misal di sini ada tulisannya f4 nih, f4-nya stabil nih. Nah, f4-nya stabil ini nggak ada rentangnya. Kalau yang di sebelah kiri kan ada rentangnya nih, 4 sampai 4,6. Nah, ini ada kemungkinan ketika kita merubah focal length-nya. Jadi focal length itu
istilah dari tulisan angka di sini, kita merubah focal length-nya itu akan merubah F-nya juga. Nah, F-nya nanti kita bahas juga di selanjutnya. Kemudian lensa makro. Lensa makro ini lensa apa? Lensa yang bisa benar-benar digunakan untuk detail yang terkecil dari sebuah objek. Misal kita ngefoto bunga. Bunga itu benar-benar dapat komponen-komponen dalam bunga itu. Nah, itu menggunakan lensa makro. Biasanya digunakan untuk shoot di project wedding, cincin, kemudian jam, detail jam yang di dalam jamnya itu biasanya kita pakai lensa makro.